yassir wa la tu'assir rabbi. Udah dibagi? Mulai dulu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-amin khatamin nabiyyin habibi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna marashida umurina, a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin, warzuqna fahmal anbiya'il mursalin. Allahumma antas sahib fis safar, kun lana wa la takun alaina, bi rahmatika astaghits wa min adzabika astajir. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain wa la aqalla min dzalik. Wa ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diistiqomahkan dalam taufik dan hidayahnya, masih istiqomah di dalam keimanan dan keislaman kita. Ini semua adalah nikmat-nikmat yang sangat mahal di zaman yang serba membingungkan ini. Maka kita masih bisa duduk majelis taklim setiap malam Sabtu. Ini adalah karunia besar yang perlu betul-betul kita syukuri. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima pengajian kita dan Allah Subhanahu wa taala terus bimbing kita untuk menjadi kekasih-kekasihnya yang kelak akan bersungkur bersama kekasih istimewanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah malam Sabtu tuh ramai terus. Jadi ada satu yang nggak ada, yang lain datang. Itu alhamdulillah. Ya, teman-teman tabliknya lagi nggak ada nih. Ada acara lagi. Yang temannya anak saya juga yang kutab, nah dia datang nyari temennya nggak ada. Alhamdulillah masih bisa istiqomah. Imamnya juga biasa duduk, belum duduk, nggak apa-apa. Dan yang paling penting sayanya istiqomah gitu, ya nggak? Ya, kalau pendengarnya nggak datang kan pengajian tetap jalan. Jadi kalau yang ngomong nggak datang, itu lain cerita. Semoga saya diistiqomahkan dan bisa terus menyempatkan khidmat ngabdi kepada masyarakat Sindang Laya. Kalau bapak-bapaknya malam Sabtu, kalau ibu-ibunya Selasa siang di Al-Furqon. Nah itu saya minimal 2 dulu lah, minimal 2 dulu sebagai pengabdian kepada masyarakat sekitar yang sudah menerima kami Darussalam dengan baik. Baik. Kemudian beliau di sini yaqulul mu'allif rahimahullahu taala wa daman naf'abih barakati ulumi bil muslimina fid dharain amin ila an qala
Beliau musannaf menjelaskan tentang obat hati. Ada berapa obat hati? Ada berapa? Tombo hati itu loh, lagu Tombo hati. Ada 5. Nah, itu tuh ada ucapan ulamanya. Saya dulu taunya di azan. Saya tahu yang begini-gini di azan. Oh ternyata itu ucapan ulama gitu, yang dinyanyikan sama opik dan munsyid lainnya, itu mengambil dari ucapan ulama. Lupa kalau dulu di kitabnya Syekh, kalau nggak salah ucapan Imam Ibrahim bin Adham gitu, kalau saya nggak salah. Di sini nggak disebutkan. Apa aja tuh? Tombo ati iku 5 perkarane. Yang pertama, maca Quran lan maknane. Kaping pindho. Terus apa di sini? Kaping pindho salat malam lakonono. Yang ke apa? Masa yang ketilu? Yang ketiga. Gitu-gitu, lupa ya. Apa? Yang ketiga, kudu weteng ingkang luwe. Saya kan dulu mondoknya di Jawa, jadi bisa dikit-dikit bahasa Jawa. Kaping, jangan yang ke itu. Kaping papat, sholat malam, ya gitu ya. Terus yang kelima, wong kang kaping 5, wong kang soleh kumpulono. Itu gitu. Yang ketiga, perbanyaklah berpuasa, gitu kurang lebih ya. Yang keempat itu tadarruf bisa. Ya, begitulah. Enak nasihat tuh kalau didendangkan dengan lagu, dengan qasidah itu enak. Ya. Sehingga lebih mengena. Makanya kan siapa tuh? Bung Oma ya. Bung Oma kan dakwah dengan nada gitu. Walaupun nadanya lebih banyak dari dakwahnya. Nah, jadi kurang mengena juga. Ya, baik. Nah, jadi ini adalah pesan ulama. Dan kalau kita lakukan kesemuanya, memang hati kita tuh jernih gitu. Berbuat baik itu jadi ringan. Hidup itu penuh dengan semangat. Pikiran tuh jadi nggak macam-macam. Dan setiap kita pasti pernah melakukan ini. Cuman kadang-kadang nggak istiqomah, deh gitu doang bedanya. Sehari 2 hari ngerasain enak, hilang lagi. Tapi minimal kita pernah ngerasain. Alangkah beruntungnya orang-orang yang Allah kasih keistiqomahan di dalam 5 obat hati ini. Beliau menyebutkan wadawaul qalbi khamsatun fatilawatun bitadabburil makna. Obat hati itu ada 5. Yang pertama adalah membaca Quran dengan merenungi maknanya. Kemudian yang kedua adalah walil batnil khala, mengosongkan perut. Iya. Tapi itu tadi tuh kadang-kadang kita nih nggak istiqomah itu doang. Kalau kita udah biasa puasa ya itu enak bener. Ibadah ringan, badan jadi ringan. Nah, waktu tuh jadi maksimal gitu. Tapi itu tadi tuh kadang-kadang ingat nasi pecel berat, ingat nasi kuning, ingat lontong kari, ingat nasi padang siang-siang, bener Pak ya?
Yang ketiga adalah sholat malam. Nah ini luar biasa. Yang keempat adalah beristighfar. Berdoa sejadi-jadinya di waktu sahur. Aduh, ini nikmat semua ini. Yang kelima adalah berkumpul dengan orang-orang saleh. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hati itu tidak diberi asupan-asupan ini, nah itu hati kita tuh diselimuti dengan nafsu, diselimuti dengan syahwat, diselimuti dengan ghafalat, maunya mager aja, hobinya apa? Rebahan gitu. Ya Allah, ini beneran nih kalau 5 ini full, waduh, itu asli, itu apa ya? Itu nikmat, ringan, kehidupan tuh kayak nggak ada masalah gitu. Karena memang hidup ini bagaimana tergantung dengan hati kita. Maka mari kita lengkapi, kita istiqomahkan yang 5 ini. Yang pertama apa? Baca Quran dengan maknanya. Minimal seayat aja. Maka saya alhamdulillah nih terbantu dengan adanya TL Kijar ya. Dengan adanya toples itu yang ada isi 1 ayat, itu santri saya asatid itu tiap hari itu ngambil ayat itu. Ya. TL Kijar itu. Karena kadang-kadang kita buka Quran banyak banget gangguannya. Maka bapak-bapak sekalian sempatkan, dan jangan sempatkan. Gimana agar sempat itu? Jadwalkan. Nah itu pesan dari guru kita itu di TL Kijar itu, pokoknya ada alarmnya gitu. Sebagaimana kita makan kan ada alarmnya itu. Jam berapa makan, jam berapa tidur, jam berapa mandi. Itu kalau nggak ada alarmnya, nggak ada pengingatnya, udah los aja. Dan alhamdulillah hampir 40 hari ini kita udah istiqomah. Dan memang lain itu, baca Quran dengan makna itu lain memang. Itu kayak kita tuh kayak diajak ngobrol dan kayak ngobrol sama Allah. Itu hati itu betul-betul terkuatkan. Lagi sedih kita bisa gembira, lagi malas kita bisa semangat, lagi patah kita bisa bangkit. Dan apa ya, Quran itu bicara dengan setiap orang dengan kapasitas masing-masing gitu. Jangan khawatir, saya yakin yang awam sekalipun, yang ngerti bahasa Arab sekalipun, baca terjemahnya itu imajinasinya bisa kemana-mana. Tinggal kalau fatwa ya jangan, halal haram ya tanya sama ulama. Tapi kalau mengambil hikmah, itu siapapun bisa saya kira. Ya. Contoh saja kemarin saya mentadaburi 1 ayat, ya, ayatnya tentang sikap hati seseorang kalau diingatkan kebaikan. Ya, dari dalam surat Saba ya kalau saya nggak salah, wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Itu dari dulu Pak, orang itu kalau diingatkan kebaikan, dia langsung menutup diri. Yang dilihat bukan pesannya baik atau tidak, tapi yang dilihat adalah orang yang menyampaikannya. Padahal yang harus dipandang adalah apa isinya kan gitu. Dan seringkali yang dipandang adalah status sosial.
Ah udahlah nyari duit susah, ngapain ngaji-ngaji? Dengerin dulu, jangan-jangan di situ ada solusi duit, solusi segalanya. Lalu apa ungkapannya? Wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada. Dah, kamu ngapain sih ngajak-ngajak gitu? Kan duit saya lebih banyak dari kamu. Loh, ini bukan tentang itu. Berapa banyak orang yang uangnya banyak tapi tidak dapat kebahagiaan, tidak dapat makna hidup. Baru-baru ini kita saksikan, benar nggak? Di Nepal, orang paling sengsara adalah orang yang paling banyak duit dan paling tinggi jabatan, benar? Wa aulada. Kita lebih banyak anaknya, kita lebih banyak pengikutnya, kita lebih kuat pengaruhnya. Bukan itu. Ada kesalahan yang kamu tidak sadari, ada peluang baik yang ini baik kalau kamu terima, yang itu nggak sadar. Nah, orang itu sering begitu. Dan ini bukan cerita tentang orang, kadang-kadang kita. Kita kadang-kadang sudah punya pandangan negatif dulu terhadap seseorang, sehingga kadang-kadang kita nggak mau lagi dengar ucapannya. Ya. Nah itu psikologi dasar manusia memang begitu. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW 40 tahun tuh dijagain sama Allah. Biar track recordnya tuh bersih gitu. Catatannya tuh nggak ada kriminalnya sama sekali gitu. Itu pun diterima nggak dakwah Nabi? Enggak juga. Karena memang ada nafsu yang selalu memerintah kepada yang buruk. Ada setan yang selalu membisikkan itu. Sehingga akhirnya orang tuh susah mau menerima kebenaran. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari yang saya paling syukuri dalam hidup adalah saya tuh dari dulu sama diri sendiri tuh jujur gitu. Orang ngelakuin apa, menurut saya itu nggak baik, saya nggak ikut-ikutan. Walaupun semuanya udah ngerjain. Karena bagi saya yang bertanggung jawab terhadap diri saya dunia sampai akhirat, senang atau gembira saya, senang atau susah saya. Maka alhamdulillah saya bersyukur gitu sama Allah. Tahaddusan bin ni'mah. Hari ini banyak orang bingung. Bukan semua orang punya pondok itu yakin, tenang, ketemu dengan langkah terbaik, enggak. Enggak semua orang ahli sholat itu terus hidupnya enak, enggak. Enggak semua alumni pondok, enggak. Dia perlu kejujuran dalam hati kita. Untuk kita mengatakan yang baik itu baik, yang buruk itu buruk, sepahit apapun. Dan itu mahal. Sedikit banget orang tuh yang bisa begitu. Selalu orang tuh tertutup dengan egonya, pokoknya bagaimana saya tidak salah di mata orang. Walaupun dia gagal total, salah total di mata Allah. Tadi bagus saya baca satu quotes ya. Gak usah pedulikan pandangan orang. Karena kamu hidup dengan dirimu. Dan hidup ini milik kamu. Tapi perhatikanlah pandangan Allah tentang dirimu. Berarti kan jujur nih Pak. Orang gak ada yang tahu kecuali kita. Karena di tangannya lah kehidupan kita. Dan itu cepat atau lambat orang tuh menyembunyikan keburukan, nanti ketahuan dan ada efeknya dunia sampai akhirat. Oke, baik, kembali. Itulah diantara makna yang kita selami kalau kita baca Quran tuh dengan penuh perenungan. Sehingga nanti itu jadi obat untuk penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit sifat buruk yang ada di dalam diri kita. Kan kita kalau diomongin orang gak enak Pak ya. Apalagi diomongin anak, diomongin pasangan, diomongin bawahan, itu gak enak. Maka biar enak tuh yang ngomongin biar Allah. Dan Allah Maha tahu kan Pak, apa rahasia kita. Kadang-kadang kita buka ayat, ya Allah ini saya banget gitu. Bagaimana kita tahu itu saya banget? Kalau kita memahami maknanya. Ya. Kalau belum bisa, wah sekarang di YouTube banyak Pak, buka aja tadabbur. Saya juga video tadabbur saya sudah banyak. Dan tidak ada yang Quran sebut kecuali itu adalah kita. Nggak geser sama sekali, pas gitu. Itu di dalam surat apa itu? At-Tolak ya. Tolak dikit. Saya ini kalau ayat tuh lupa ayat saya. Jadi yang ingat ayat tuh biasanya penceramah Pak. Kalau hafiz Quran tuh banyak yang nggak ingat ayat. Kenapa? 6.666 ayat dihafal.
Ya, kalau penceramah kan itu aja, kadang-kadang lupa. Kok bukan surat At-Tolak, surat Muhammad. Hal asaitum in tawallaitum an tusidu fil ardh wa tuqatti'u arhamakum, surat Muhammad 22. Kata Allah, apakah kamu berkehendak kalau nanti kamu jadi orang hebat, kamu memimpin, kamu berbuat kerusakan dan memutus tali silaturahim. Ini kelakuannya orang-orang kalau udah di atas, Pak. Dan di atas itu jangan kita pikir itu adalah pemerintah, pejabat, enggak, Pak. Kita jadi suami ini kurang lebih begini. Kita kalau udah punya duit dikit akan begini. Maka Allah ingatkan, apakah kamu ketika nanti berkuasa, kamu sudah hebat, kamu sudah punya kemapanan, antusidul fil ard, kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Ya. Di dunia ini yang paling banyak dosanya orang punya duit apa nggak punya duit, Pak? Yang punya duit. Yang punya kuasa apa yang nggak punya kuasa? Yang banyak zolim sama orang yang punya kuasa apa nggak punya kuasa? Iya. Begitu udah. Maka Allah ingatkan, apakah kalau kamu dikasih semuanya kamu akan berbuat kerusakan? Jangan. Justru itu adalah titipan. Lakukan yang terbaik, mumpung jabatannya ada, mumpung duitnya ada, sehatnya ada. Tapi manusia tuh cenderung kalau sudah punya segalanya, apa yang nggak pernah dikerjain. Yang kedua, wa tuqatti'u arhamakum, dan orang tuh kalau punya duit, punya jabatan, punya kekuasaan lagi di atas, biasanya lupa sama silaturahim. Ada kumpul, nggak datang dia. Kenapa? Nggak ada duitnya. Gue mah lagi ngejar duit, bener gak? Sering kali tuh lagi lebaran nggak datang. Kenapa? Lagi ada proyek tanggung, tender. Perasaannya mah keren. Wah, emang dia lagi sukses. Padahal keluarganya udah nganggep gitu-gitu banget nyari duit. Kumpul lah. Apalagi orang tua masih ada. Ya. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita betul-betul memahami ayat demi ayat, Masya Allah, kita akan punya rambu-rambu dalam hidup, dan itulah yang menjadi obat. Sekali lagi, kita kadang-kadang susah dinasehati oleh orang yang sama atau di bawah kita, maka kita perlu Allah yang langsung nasehatin kita. Bagaimana caranya? Kita buka Quran, lalu kita pahami maknanya. Kalau kita tidak paham, boleh tanya, kita boleh lihat YouTube ustadz-ustadz yang betul-betul punya kapasitas di situ. Kemudian yang kedua adalah walil batnil khala, perut yang kosong. Ya, karena perut ini makin kosong, maka dia makin ringan untuk ibadah. Perut ini makin kosong, maka pikiran tuh makin jernih. Ya, itu kata para ulama, di antara sumber kebijaksanaan seseorang kalau dia itu biasa lapar. Orang tuh kalau biasa kenyang, itu nanti jiwa sosialnya juga tidak terbangun. Pikirannya juga sering tumpul. Ya. Akan tapi ketika orang itu terbiasa lapar, maka segalanya akan mudah. Ya. Dan yang paling kita rasain adalah waktu itu jadi efektif gitu. Karena termasuk yang banyak makan waktu itu adalah aktivitas makan dan minum. Habis itu beres nggak? Enggak. Ke WC, bener nggak? Satu, kita buang air kecil, kita buang air besar. Belum lagi kita nih hobinya makan yang enak, bener nggak? Nyari ke sana dan lain sebagainya. Maka mengosongkan perut ini adalah bagian dari kebiasaan orang-orang soleh untuk menjernihkan hati. Oleh karena itulah kita disyariatkan untuk berpuasa. Mengapa? Untuk kita menekan nafsu. Karena yang ditunggangi oleh nafsu itu adalah 3. Pertama mata, kemudian yang kedua perut, ya. Kemudian yang ketiga adalah mulut. Ya. Maka nih perut ini perlu kita tekan. Kalau kita ikuti terus maunya, udah ntar dari sini turun kemana-mana tuh, turun ke bawah, turun ke tangan dan lain sebagainya. Maka nafsu ini perlu ditekan. Diantaranya adalah dengan berpuasa, dengan mengosongkan perut. Dan siapa yang terlatih untuk berpuasa, udahlah ibadah tuh jadi ringan. Benar nggak yuk? Nah, tapi itu tadi tuh kadang-kadang seminggu 2 minggu hilang lagi, itu masalahnya. Tapi sekali lagi setidaknya kita pernah ngerasain memang kalau perut itu kosong kita tuh puasa, itu ngapa-ngapain tuh nikmat. Kemudian yang ketiga adalah bangun malam.
Sama itu, iman tuh kalau lagi bagus Bapak-bapak sekalian, itu bangun jam 1 tuh enak. Dan bangun malam itu memang jangan mepet, kalau mepet nggak berasa. Sisa setengah jam aja kurang. Apalagi setengah jam masuk WC dulu, ada selesai. Yang enak tuh bangun malam jam 2 udah bangun. Setengah 2, jam 1, waduh itu luar biasa. Dan saya pernah buat kajian waktu itu sama teman-teman ini. Itu di dalam surat Al-Muzammil Pak disebut apa namanya? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila innalaka fin nahari sabhan tawila. Bapak sekalian, kalau kita malam kita tuh produktif ke Allah, itu siang hari, Pak. Kita tuh sangat-sangat efektif dan maksimal dalam ngejalanin aktivitas seharian. Kata Allah, sesungguhnya ibadah di malam hari itu lebih mengokohkan hati. Dan ucapan di waktu itu tuh betul-betul menghunjam ke dalam. Sehingga itu jadi punya makna. Dan itu efeknya kata Allah, innalaka fin nahari sabhan tawila. Nanti siang hari kamu tuh berenang yang panjang. Jadi kayak nggak ada capeknya, lancar, nikmat, sibuk gitu. Nah itu tadi lagi-lagi kadang-kadang kalau iman pas naik gitu. Tapi ya ini apa ucapan ulama tuh benar gitu. Dan saya merasakan itu. Jadi kalau malam ini kita maksimal Pak, itu siangnya pasti. Sehingga para sahabat itu dijuluki sebagai ruhban bil lail wa fursan bin nahar. Jadi ini dulu Pak yang dibangun. Jadi umat Islam itu lihat kualitasnya, lihat malamnya. Kalau malamnya tidur doang, udahlah siangnya pasti kalah sama orang kafir. Udah pasti begitu udah. Maka para sahabat itu disebut ruhban bil lail, mereka jadi pendeta di malam hari dan mereka menjadi penunggang kuda yang gagah di siang hari. Nah, begitu juga kita Pak, kalau malam hari kita nggak maksimal, siangnya pasti biasa-biasa aja. Dan siapa yang pernah merasakan sholat malam yang betul-betul ngena, tidak ada nikmat yang lebih nikmat dari itu. Nah kita punya guru itu Ustaz Abu Syauqi, nah itu udah istiqomah tuh. Apa nunggu 40 ya kadang-kadang saya tuh, ya kalau 2 rakaat 1 rakaat itu insya Allah lah. Tapi bukan itu gitu, dia perlu merasakan kedekatan emosional, perlu ngedekat sama Allah dengan betul-betul penuh rasa gitu. Dan itu nggak bisa cepet-cepet Pak. Ya. Nah, itu dari sholatnya aja tuh, kalau iman lagi naik ya Bismillahirrahmanirrahim Pak, bisa 5 menit nangis doang. Bismillah bisa nangis. Nah selepas selesai sholat, kemudian obat hati yang keempat adalah tadarru' bis sahar. Baru doa habis-habisan sama Allah, istighfar habis-habisan sama Allah, minta hajat habis-habisan. Dan gak ada waktu yang seromantis waktu itu. Lakuin aja di waktu lain beda. Nah, waktu sahur berarti waktu sudah menjelang mau subuh. Syukuran 50 ayat ya. Beda memang. Nah itu kalau kita rasain itu Allah, memang benar-benar hidup itu udah kayak gak ada masalah Pak. Dan seluruh masalah kita bukan kayak nggak ada, akan Allah beresin semua. Dan yang terakhir adalah mujalasatus sholihin, suka gabung bareng orang-orang soleh. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita duduk di majelis-majelis kayak gini Pak, kadang-kadang setan lewat, ngapain sih dengerin kayak beginian? Di YouTube ada, lebih keren malah. Bener Pak, kadang-kadang lewat tuh begitu. Udah dengerin aja di YouTube. Pulang denger YouTube paling 5 menit Pak. Lewat yang lain, Persib main Lewat gambar yang lain. Enggak, duduk bareng itu Pak, ada aura, ada vibrasi, ada energi yang bertukar. Maka Pak dibiasain melihat wajah orang soleh itu saja, itu sudah ibadah. Itu yang
Sehingga Imam Abu Bakar Shibli ya, itu di dalam kitab Nasaihul Ibad, itu kalau lagi hajian itu beliau keliling kemana-mana karena memang wali Allah ya. Dia bilang, aku mencari wajah-wajah yang kalau aku melihat wajahnya, maka aku dapat satu keistimewaan yang aku nggak bisa dapat dengan ceramah seperti apapun. Jadi ada orang-orang tuh Pak, kalau kita sempat melihat wajahnya, itu naikin rohani yang luar biasa dan jadi satu keistimewaan. Dan itulah yang dimiliki oleh sahabat ridwanullah alaihim. Apa yang membedakan sahabat dengan tabiin Pak? Ketemu Nabi itu beda Pak. Ketemu itu beda. Maka saya alhamdulillah Pak Habib Umar saya udah ketemu, Kiai Uzairon saya udah ketemu, guru-guru besar saya udah ketemu, dan guru-guru saya bilang, ini kan dulu saya di pondok itu guru besarnya Kiai Uzairon. Itu kata guru saya, orang yang nggak ketemu Kiai Uzairon itu beda. Jadi apa ya? Ada satu rasa yang kita nggak bisa, susah untuk kita explain gitu, susah untuk kita jelaskan. Dan sama saya sebelum guru saya Kiai Uzairon itu ada ayahnya beliau namanya Kiai Mahmud. Orang yang pernah ngaji sama Kiai Mahmud itu tingkat ketenangannya, tingkat kematangannya itu beda. Ilmunya boleh kita kejar, tapi kepribadiannya itu nggak dapat Pak. Maka kita mesti cari ulama-ulama tua, ulama-ulama hebat, ulama besar. Lihat aja wajahnya. Itu lain Pak. Apalagi sempat nyium tangannya, sempat meluk tubuhnya. Nah saya sama Habib Umar itu 40 hari saya cium tangan dan melihat terus. Dan terakhir saya dipeluk dan diliatin lama kayak begini. Saya bilang sama beliau, Habib, di Indonesia nih ujian paling berat mata Habib. Ubtuli nabi hadza. Kita nih diuji banyak ini. Doain saya biar nanti di Indonesia tuh mata bisa kejaga. Kata Habib Umar sambil diliatin mata saya, mungkin isinya apa nggak tahu gitu ya. Liatin gini aja lama. Sambil dipegang dada saya. Muwafaqin insyaallah. Semoga Allah kasih taufik, Allah tolong. Itu beda Pak. Dan saya ketemu sama ulama-ulama hebat itu dan semoga mengalir keberkahan mereka. Jadi Pak, dia bukan tentang apa yang kita dengar. Kita duduk dengan siapa, kita melihat siapa, itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Semoga bermanfaat. Caranya bagaimana Pak? Jangan cari kesempatan, buat kesempatan itu. Ada alarmnya, kapan ngaji Quran plus makna, walaupun satu ayat. Kemudian yang kedua tadi adalah puasa, atau kalau nggak puasa pun makan jangan sampai kenyang, jangan sampai makan hidup untuk makan, tapi kita tuh makan untuk hidup. Karena hari ini banyak banget Pak orang yang hidup untuk makan. Di mana-mana kerjaannya kuliner. Kemudian yang ketiga adalah bangun malam, sholat dengan penuh khusyuk, dengan penuh tadabbur. Kemudian yang keempat adalah kita laporkan segala masalah, keperluan kita di akhir malam. Kemudian yang kelima adalah jangan jauh-jauh dari orang-orang soleh, jangan jauh-jauh dari para ulama, duduk di majelis-majelis ilmu, insya Allah itu semua menjadi obat hati buat kita semua. Hadza billahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.